Haleluya, selamat sore, selamat kita bertemu di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus kepada setiap saudara dimanapun saudara berada. Saat hari ini saudara yang menyaksikan tayangan video ini, saya percaya di tempat di mana saudara menyaksikan video ini, saudara tetap berada di dalam pertolongan dan kemurahan Tuhan. Tapi sebelumnya sama-sama kita berdoa untuk menerima kebenaran firman Allah. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sore hari ini dalam kesempatan yang ada, setiap kami baik hamba-Mu yang akan berkata-kata maupun setiap saudara-saudara semua yang menyaksikan tayangan video ini, Tuhan tolong supaya Tuhan memberikan kepada kami hati untuk menerima firman dengan hati yang lembut, dan urapi hamba-Mu di dalam berkata-kata sore hari ini. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, saudara-saudara yang dimanapun saudara berada. Sore hari ini saya mau berbicara tentang hal berdoa. Ya, saya percaya kata berdoa adalah sesuatu yang bukan hal yang asing buat saudara semua, tetapi seringkali kita katakan di dalam pembicaraan, bantu doa ya, saya akan memulai pekerjaan ini, bantu doa ya, saya akan membuka usaha ini, bantu doa ya, besok saya mau ujian, bantu doa ya, besok anak saya akan ikut ujian, bantu doa ya pada saat kita membutuhkan kesembuhan dari Tuhan, di saat kita sedang sakit. Nah, tetapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada hal yang perlu kita ketahui, bahwa dibutuhkan ketekunan doa di dalam setiap orang percaya. Ada orang yang mengatakan bahwa di banyak berdoa banyak berkat. Saya katakan iya, karena otomatis orang yang suka berdoa, orang itu akan senang dan akan banyak mengalami berkat-berkat dari Tuhan. Saudara, berdoa ini merupakan satu keharusan yang dilakukan oleh setiap orang percaya, sebab berdoa merupakan nafas hidup orang percaya. Nah, saudara, saya ajak saudara untuk membuka firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal 11 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Injil Lukas 11 ayat 5 sampai ayat yang ke-8 berkata demikian. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Saudara, di dalam pasal 11 ini, Yesus mengajarkan tentang hal berdoa. Seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa kalau kita mendengar kata berdoa,
buat kita tuh sudah biasa, tetapi tidak banyak orang yang bisa mengaplikasikan doa, saudara-saudara. Nah, perhatikan di dalam Fatsal 11 ini, di ayat yang kedua lebih dahulu, dikatakan, jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Pertama-tama Yesus memuji Allah, baru kemudian ia mengajukan permohonan. Saudara, tirulah cara-cara Allah di dalam dia berdoa. Kadang kita terburu-buru berdoa langsung minta sesuatu. Tidak salah, tidak dilarang. Tetapi alangkah baiknya di saat kita akan memulai berdoa, kita memuji Allah lebih dulu, kita menyembah Allah lebih dahulu. Baru kemudian kita bisa mengajukan permohonan kepada Allah. Dengan memuji Allah terlebih dahulu akan menempatkan kerangka pemikiran yang benar untuk menyampaikan kebutuhan kita kepada Tuhan. Ya, saudara-saudara. Nah, doa kita sering menyerupai kayak daftar belanja. Kita bikin daftar, Tuhan, ini permintaan saya, A, B, C, dan seterusnya. Saudara, tidak demikian. Ayat-ayat ini dari ayat 1 sampai ayat 13 dalam Lukas pasal yang ke-11 ini terbagi menjadi 3 aspek doa. Yang pertama, isinya doa. Isinya doa itu mulai dari ayat 2 sampai ayat 4. Kemudian yang kedua, ketekunan dari kita. Ketekunan kita di dalam berdoa itu dari ayat 5 sampai ayat yang ke-10. Lalu aspek yang ketiga itu adalah tentang kesetiaan Allah di dalam menjawab doa seseorang. Ayat 11 sampai ayat yang ke-13. Tetapi sore hari ini dari ayat pokok yang sudah saya bacakan, kita hanya akan melihat di dalam Lukas 11 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Saudara, kita lihat sama-sama yang pertama di ayat yang kelima. Ayat yang kelima di dalam Injil Lukas pasal yang ke-11 berkata demikian. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti. Saudara, ayat yang kelima ini menunjukkan keberanian seseorang untuk meminjam roti guna persiapan di dalam dia menyuguhkan kepada sahabatnya yang mau datang ke rumah dia. Saudara, maksud dari ayat ini adalah dibutuhkan suatu tindakan untuk kita minta sesuatu kepada Tuhan. Apa tindakan itu? Tindakannya adalah tidak malas untuk mau berdoa kepada Tuhan. Jadi yang pertama di ayat 5 ini ada satu keinginan, ada satu kemauan, yaitu tidak malas untuk berdoa. Saudara, hari-hari ini kita harus rajin berdoa. Terutama dalam situasi dunia seperti ini, perlu adanya peran doa orang-orang percaya. Perlu itu peran doa. Kenapa? Doa anak-anak Tuhan dapat menggerakkan hati Tuhan untuk mengubah keadaan dunia ini menjadi normal kembali. Salah satunya pulih dari pandemi. Perekonomian dipulihkan dan lain sebagainya. Nah, saudara-saudara, di dalam Kolose 4 ayat yang kedua, dia berkata demikian. Kolose 4 ayat yang kedua, bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Bertekun dalam doa dan berjaga-jaga dan mengucap syukur. Ada 3 kata, ada 3 tujuan sih. Bertekun, berjaga-jaga, mengucap syukur.
Saudara, orang yang punya gairah dan dia tidak malas, dia secara tidak langsung dia akan mencoba untuk bertekun walaupun tantangannya banyak. Contoh, orang kalau mau doa pagi, dia akan diperhadapkan dengan ngantuk. Tapi kalau dia niat, saudara-saudara, dia akan mempunyai kemauan untuk dia semangat, gairah untuk melawan rasa ngantuk itu dan berdoa kepada Tuhan. Nah, di dalam Amsal 8 ayat yang ke-11, firman Tuhan juga menekankan kepada kita. Amsal 8 ayat yang ke-17 maksud saya. Amsal 8 ayat yang ke-17, aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. Yesus juga dia adalah sumber hikmat. Sama seperti orang yang perlu hikmat, dia minta kepada Tuhan, Tuhan berikan aku hikmat. Di saat hikmat itu Tuhan berikan, itu ternyata Tuhan melihat bahwa ada keseriusan, ada kesungguhan, ada ketekunan, ada niat untuk benar-benar mendapatkan hikmat dari Allah. Nah, sekarang kita kembali lagi kepada Injil Lukas 11, tapi kita akan melihat di dalam ayat yang ke-6. Lukas 11 ayat yang ke-6 dia berkata demikian, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Di dalam ayat 6 ini dikatakan bahwa orang tersebut dia jujur akan keberadaannya. Saudara, Tuhan memerlukan orang yang rendah hati untuk datang sama Tuhan pada waktu dia berdoa. Ya. Ada banyak orang yang gengsi kepada Tuhan, bahkan tidak mau berterus terang tentang keadaan yang sebenarnya. Ini hati-hati saudara. Kita berhadapan dengan Allah, dengan Tuhan Yesus yang Maha Tahu. Dia tak, walaupun kita mau menutupi bagaimanapun, Tuhan tahu keberadaan kita. Apapun yang sudah kita perbuat, bahkan apapun yang akan diperbuat, Allah lebih dulu tahu. Sebab itu kita percuma bersandiwara kepada Tuhan. Lebih baik kita ngomong aja terus terang kepada Tuhan. Tuhan, saya mengalami keadaan seperti ini. Tuhan, saya sudah berdosa seperti ini. Kita jujur. Allah sangat menghargai orang yang berterus terang, mengakui segala keberadaannya tanpa disembunyi-sembunyikan. Di dalam Mazmur 25 ayat yang ke-21, dia berkata demikian, ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menantikan Engkau. Saudara, ketulusan dan kejujuran harus melekat, bahkan ada di dalam hati kita masing-masing. Setiap orang percaya harus punya ketulusan. Ketulusan di dalam dia berdoa, motivasinya apa? Kalau dia motivasinya hanya untuk kesenangan daging, maka tidak ada berkat yang menyertai dia sekalipun dia berdoa. Kejujuran, seperti yang saya katakan tadi, Allah tahu segala sesuatu tentang kita. Tidak ada hal yang kita perlu tutup-tutupi di hadapan Tuhan, karena dia adalah Allah yang Maha Tahu. Amsal 11 ayat yang ketiga, Amsal 11 ayat yang ketiga, orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Saudara, saya begitu bersyukur karena firman Tuhan ada di dalam Amsal. Artinya bahwa Amsal merupakan salah satu bagian di dalam Alkitab yang memberikan satu arahan, memberikan satu nasihat untuk orang itu dapat berjaga-jaga.
dalam perkataannya, dalam tingkah lakunya, dalam hubungan dengan masyarakat, dalam hubungan dalam keluarga, komunitas apapun. Amsal mendidik kita untuk kita bisa berhati-hati di dalam hidup, menjalani hidup sehari-hari. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya. Saya percaya saudara-saudara bahwa setiap orang yang jujur, ketulusan itu akan memimpin hidupnya. Tuhan akan memberikan ketulusan hati kepada orang yang diawali dengan kejujuran. Tapi sebaliknya, kalau dia memiliki jiwa pengkhianat, ya, kalau kita dengar kata pengkhianat, ini sudah pasti dibenci Allah. Kita tahu bagaimana salah satu murid Tuhan Yesus bernama Yudas Iskariot yang selama dia mengikut Tuhan, ternyata dia punya maksud dan tujuan yang tidak baik, mengambil keuntungan dari dia mengiring Tuhan. Hatinya begitu tergoda dengan uang hanya untuk memuaskan hidupnya, dan dia rela mengorbankan gurunya sekaligus Tuhannya hanya demi mendapatkan sesuatu yang nyaman untuk hidupnya. Nah, saudara, kembali lagi kepada Injil Lukas tadi. Injil Lukas 11, sekarang kita melihat di ayat yang ke-7. Injil Lukas 11 ayat yang ke-7 berkata demikian, masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Di sini Yesus menunjukkan bahwa seseorang yang telah dikenal secara dekat, maka akan ada selalu kesediaan hati untuk orang mau menerima dia. Kenapa? Karena dikenal. Saudara, kita tahu kepada Tuhan, kita kenal kepada Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah Tuhan mengenal kepada kita? Sama halnya, kita mengenal presiden kita, tapi presiden kita tidak mengenal kita. Tetapi kita memiliki Tuhan yang bisa mengenal pribadi setiap manusia di muka bumi dengan cara bagaimana? Kitalah yang harus banyak hidup dekat kepada Tuhan, maka kita akan dikenal oleh Allah. Orang yang dikenal oleh Allah adalah orang yang selama ini hidup menjalin erat dengan Tuhan. Allah akan selalu menyendengkan telinganya di saat kita benar-benar membutuhkan pertolongan Tuhan. Saudara, saya teringat sebuah kalimat yang ditulis dari sebuah buku seorang wanita yang bernama Magdalene Kawoco, di buku yang berjudul Berhasil Karena Iman. Di situ ada satu kalimat yang bagus bahwa tidak ada satu doa pun yang lepas dari telinga Allah. Tidak ada satu doa pun yang lepas dari telinga Tuhan Yesus. Berarti setiap doa yang dipanjatkan oleh anak-anak Tuhan, Allah mendengarkan doa itu. Tapi bagaimana supaya Tuhan itu merespon doa kita? Hiduplah benar di mata Tuhan. Jangan sampai kita hidup menjauh dari Tuhan. Karena Tuhan suka kepada orang yang selalu bergaul erat dengan Dia, saudara-saudara. Mari kita melihat di dalam Mazmur 116 ayat yang kedua. Mazmur 116 ayatnya yang kedua. Sebab ia menyendengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Luar biasa. Di sini dikatakan bahwa Yesus selalu menyendengkan. Arti menyendengkan ini, saudara, mengarahkan telinga kepada setiap orang yang berdoa kepada Tuhan. Memberikan telinganya untuk mendengar laporan kepada Tuhan. Walaupun saudara-saudara, permintaan doa kita itu
berada dalam waktu atau jam yang tidak wajar. Saudara, kita punya Tuhan yang mau mendengarkan setiap doa kita 24 jam penuh. Kalau kita mau bertemu dengan dokter, ada jam praktek. Kalau kita mau pergi ke suatu tempat, ada jam operasionalnya. Tidak selamanya kita bisa seenaknya. Kita mau masuk mall, kita mau masuk toko, semuanya ada jamnya. Tetapi kalau kita bertemu dengan Tuhan, Dia siap mendengarkan 24 jam. Asal kita benar-benar mau datang kepada Tuhan. Kita melihat ayat yang ke-8 dari Injil Lukas tadi. Ini merupakan bagian yang terakhir yang akan saya bagikan saat ini, yaitu Lukas 11 ayat yang ke-8 berkata demikian, "Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya." Saudara, di sini kita temukan kalimat yang menarik, yaitu namun karena sikapnya yang tidak malu itu. Saudara, kita kepada Tuhan, jangan kita menganggap Tuhan, aduh aku sungkan sama Tuhan. Sungkanlah kepada Tuhan kalau kita berbuat dosa, sungkanlah sama Tuhan. Tapi untuk kita berdoa kepada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan, saudara jangan sungkan kepada Tuhan. Ya. Dikatakan dalam kalimat, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ini menunjukkan bahwa saat seseorang atau kita benar-benar membutuhkan jawaban doa atau mujizat dari doa yang sedang kita naikkan. Sekarang mujizat apa? Permohonan doa apa yang saudara inginkan Tuhan menjawab kepada kita? Saudara jangan pernah malu, saudara jangan pernah sungkan, apalagi jangan saudara berpikir paling doaku tidak akan didengar Tuhan. Jangan saudara-saudara. Karena Tuhan tetap mendengar dan menjawab doa anak-anaknya. Ya. Di dalam ayat 9 dan 10, tetap di dalam Injil Lukas 11, ayat 9 dan 10 dikatakan demikian, oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu, carilah, maka kamu akan mendapat, ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Sebelum saya akhiri firman Tuhan sore hari ini, saudara-saudara, saya akan pesan kepada saudara. Saudara, bertekunlah di dalam doa. Jangan saudara pernah meragukan jawaban doa dari yang saudara sudah pernah minta kepada Tuhan. Saudara harus imani, karena firman Tuhan sendiri yang berkata, kalau kita meminta kita akan menerima. Pada saat kita mengetok, pintu dibukakan. Pintu jawaban doa, pintu kebaikan Tuhan, pintu kemurahan Tuhan, itu akan diberikan kepada setiap orang percaya. Mari kita berdoa sekali lagi. Terima kasih buat kebenaran firman Allah sore hari ini Tuhan. Dan biarlah setiap mata yang menyaksikan tayangan video ini, Tuhan bekerja di dalam hati pribadi lepas pribadi, baik jemaat Tuhan maupun setiap kalangan umum yang menyaksikan tayangan video ini. Kami mau minta supaya kami kuat iman percaya kami kepada Tuhan dan tidak meragukan segala kebaikan Tuhan, segala apa yang selama ini menjadi pergumulan kami, permohonan kami. Tuhan, meteraikan firman Allah di setiap hati kami dan lembutkan kami supaya tidak ada satupun dari kami yang keras meragukan firman Allah, bahkan sampai menolak firman Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini yang menjadi doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya. Amin.